Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andre Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, mengasuh anak adalah tantangan tersendiri. Namun bagi orang tua yang memiliki anak dengan spektrum autism, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks. Mereka harus menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari komunikasi yang terbatas, hingga menghadapi stigma dari masyarakat. Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Autis atau biasa disebut dengan Autism Spectrum Disorder adalah sebutan bagi orang-orang yang mengalami gangguan pada sistem sarafnya dan mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Anak-anak dengan spektrum autisme memiliki banyak tantangan unik yang mereka hadapi setiap harinya. Meskipun banyak yang memahami hal ini, jarang sekali orang yang mempertimbangkan orang tua dari anak-anak tersebut dan perjuangan yang mereka alami. Orang tua memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi saat membesarkan anak autis. Anak-anak dengan spektrum autisme seringkali mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan dan berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini menjadi tantangan terbesar para orang tua penyandang autisme untuk memahami anaknya. Jadi anak autisme yang mengalami hambatan berbicara atau berkomunikasi itu biasanya mereka akan sulit mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu. Terutama juga mengungkapkan emosinya. Nah, itu biasanya tantangan di situ kita harus mengetahui apa yang dia mau gitu. Ketika mereka hanya bisa menarik tangan atau hanya memberikan suara-suara gumamam, kita harus bisa menebak gini apa maunya gitu. Selain tantangan dalam hal komunikasi, orang tua penyandang autisme harus bermuka tebal untuk menghadapi tanggapan orang lain terhadap anaknya. Prasangka terhadap autisme menyebabkan orang lain menghakimi dan menstigmatisasi penyandang autisme tanpa alasan. Bahkan mereka juga harus belajar lebih peka saat sang anak menghadapi rangsangan-rangsangan yang mengganggu sensori yang dapat menyebabkan anak tersebut mengalami meltdown. Keadaan saat penyandang autisme tidak bisa menghadapi hal-hal yang mengganggu sensorinya, seperti saat berada di keramaian. Masalah yang paling umum dialami oleh individu autis adalah hipersensitivitas dan hiposensitivitas mereka terhadap rangsangan sensori. Hipo itu ketika contohnya misalnya dia ketika kita sentuh, kita peluk dengan biasa tuh bagi mereka nggak berasa. Mereka harus kita peluknya keras-keras, harus kita misalnya rengkulnya dengan keras, karena itu kalau hanya yang pelan-pelan itu nggak terasa bagi mereka. Atau contohnya misalnya ketika merasakan sakit, ambang batas sakit mereka tuh yang hipo itu agak cukup tinggi. Jadi ketika misalnya kena knalpot, mereka nggak terlalu merasakan misalnya. Berbeda kebalikannya dengan hiper misalnya. Hiper itu baru kita sentuh sedikit aja kecil gitu, mereka udah kayak kesakitan, sudah kayak. Terus suara-suara misalnya yang baru sudah jarak 1 kilometer itu mereka sudah bisa dengar suara jinglenya es krim misalnya akan lewat. Saking hipersensitifnya mereka gitu terhadap. Contohnya juga visual. Kalau di visual, bagi anak yang hiper itu ada gambar-gambar tertentu memang itu yang mengganggu mereka. Selain rangsangan sentuhan, audio dan visual yang dapat mengganggu sensori penyandang autis adalah rasa dan tekstur. Seperti anak autis cenderung pilih-pilih makanan karena ada rasa tertentu yang mereka hindari. Namun semua gangguan tersebut tidak terjadi pada satu anak secara bersama. Jadi untuk membantu anak-anak dapat mengatasi hambatan seperti interaksi sosial atau komunikasinya, harusnya dibantu dengan berbagai terapi. Berbagai jenis terapi yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan spektrum autisme seperti terapi bicara, terapi okupansi, dan terapi ABA, Applied Behavior Analysis, melibatkan tenaga ahli yang berpengalaman untuk mengajarkan mereka untuk lebih berekspresi dan mengenal emosi. Namun hal ini tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama karena terapi ini harus dilakukan secara rutin untuk mencapai hasil yang optimal. Menurut Ninyoman Anna, biaya yang dikeluarkan untuk satu terapi saja berkisar mulai dari 1 hingga 2,5 juta rupiah. Dukungan finansial baik dari pemerintah maupun lembaga sosial sangat diperlukan untuk meringankan beban keluarga yang memiliki anak dengan spektrum autisme. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang autisme juga dapat membantu mengurangi stigma dan prasangka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan suportif bagi anak-anak dengan autisme dan keluarga mereka. Rahmatia Muhammad Syaiful, Unhas TV. Sebagai upaya mendiseminasikan komunikasi pemberdayaan yang telah dilakukan, program studi ilmu komunikasi Fikom 4
selenggarakan Seminar Nasional ICOM 2024. Selain sebagai tindak lanjut mata kuliah, ICOM 2024 berkomitmen dalam pengembangan masyarakat menjadi lebih baik. Berikut liputan tim Divia Unpad TV untuk Unas TV. Dan sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, yaitu Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Program Studi Ilmu Komunikasi Fikum Unpad selenggarakan Seminar Nasional Pengabdian Abdi Insan Komunikasi ICOM 2024. Kegiatan ini mengangkat tema inovasi dan komunikasi pemberdayaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. ICOM 2024 merupakan tindak lanjut dari rangkaian mata kuliah komunikasi pemberdayaan untuk mendiseminasikan hasil komunikasi pemberdayaan mahasiswa, serta bertukar pengalaman dengan sejumlah lembaga perguruan tinggi dan pemerintahan. Ketua Pelaksana ICOM 2024 sekaligus dosen pengampu komunikasi pemberdayaan Iksan Fuadi MSI mengatakan ICOM 2024 sebagai wadah diskusi bersama dalam pengembangan komunikasi pemberdayaan. Ia berharap ICOM ini sebagai aspirasi dan inspirasi untuk berkomitmen dalam pengembangan masyarakat menjadi lebih baik. Kegiatan ICOM 2024 ini merupakan sebuah rangkaian kegiatan daripada mata kuliah sebetulnya komunikasi pemberdayaan, di mana kita ingin mendiseminasikan hasil-hasil pengabdian yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi tentu saja tidak hanya untuk internal, kita juga mengundang berbagai macam perguruan tinggi dan juga instansi-instansi pemerintah untuk mempresentasikan hasil-hasil pengabdian yang pernah dilakukan sebagai bentuk bertukar pengalaman, kemudian juga bertukar tentang bagaimana strategi-strategi pemberdayaan dan pengabdian pada masyarakat ke depannya seperti itu. Jadi ini merupakan wadah untuk sharing bersama untuk pengembangan komunikasi pemberdayaan yang lebih lanjut ke depannya. Pesertanya itu sekitar 272, di mana terdiri dari 47 instansi, di mana 40-nya perguruan tinggi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga ada dari instansi pemerintah seperti dari BRIN, kemudian dari Kementan, dan juga ada dari yayasan-yayasan yang ikut terlibat berpartisipasi di dalam kegiatan ini seperti itu. Mudah-mudahan ICOM ini menjadi aspirasi ataupun inspirasi kita semua untuk terus tumbuh dan berkembang dan tidak henti-hentinya untuk berkomitmen dalam pengembangan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. ICOM 2024 diisi sejumlah kegiatan seperti kuliah umum oleh Profesor Dr. Gati Gayatri, peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta dosen Fikum Unpad Dr. Hadi Suprapto. ICOM 2024 ini juga diisi oleh presentasi para pemakalah dan pameran UMKM binaan program studi ilmu komunikasi. Dari Universitas Pajajaran, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unas TV. Banyak teori mencoba menjelaskan mengapa kulit kita keriput setelah berendam lama dalam air. Dua teori utama adalah teori osmosis dan teori respons tubuh terhadap dingin. Penjelasan berikut mengupas lebih dalam tentang fenomena ini dan dampaknya pada tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa kulit kita keriput setelah berendam dalam air disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu teori yang sering disebut adalah teori osmosis. Teori ini menyatakan bahwa air dari tubuh kita mungkin keluar dan dihisap oleh air di sekitar kita, menyebabkan jaringan kulit mengkerut. Namun, teori ini mendapat bantahan karena keriput tidak terjadi pada jaringan dengan saraf yang rusak. Tangan kita keriput kalau berendam dalam waktu yang lama dalam air. Ada beberapa teori, salah satunya adalah teori yang mengatakan namanya teori osmosis. Jadi walaupun ini tidak cukup kuat teorinya, tetapi teori osmosis itu, proses osmosis itu artinya jika ada dua cairan, satu kental satu encer, maka cairan yang kental ini akan menghisap air dari cairan yang encer. Jadi kalau tubuh kita berendam seperti di dalam air, maka ada kemungkinan air atau cairan dari tubuh kita bisa keluar, dihisap sehingga jaringan atau tubuh kita itu terjadi pengecilan ataupun keriput karena cairannya keluar misalnya.
Tapi ini tidak terlalu kuat dan pernah ada penelitian yang membantah karena pada jaringan tubuh yang sarafnya rusak itu tidak terjadi kerutan. Jadi tidak berlaku pada semua jaringan, terutama jaringan yang sarafnya rusak itu tidak terjadi keriput seperti itu. Nah, teori yang lain yang mengungkapkan kenapa tangan kita bisa keriput kalau berendam dalam air yang lama itu adalah teori respon tubuh terhadap dingin. Jadi begini, tubuh kita kan itu selalu berusaha menjaga lingkungannya di dalam stabil. Salah satunya adalah suhu yang dijaga. Tubuh kita menjaga suhu tubuh kita itu sekitar 36 sampai 37,5. Nah, kalau kita berendam di dalam air yang cukup lama dan cukup dingin, maka suhu tubuh kita itu akan dihisap atau diserap oleh air tersebut. Nah, karena suhu tubuh kita turun, maka tubuh akan merespon supaya jangan terlalu turun. Salah satu caranya adalah melarang darah kita ke permukaan tubuh kita. Kenapa? Karena darah itu membawa panas dari dalam tubuh kita ke permukaan tubuh kita. Nah, karena darah ini membawa panas ke permukaan tubuh kita dan bisa diambil oleh air, maka tubuh kita, otak kita berpikir bahwa mungkin sebaiknya kita kurangi darah ke permukaan. Jadi akibatnya pembuluh darah dikecilkan, namanya vasokonstriksi. Sehingga darah ke jaringan, terutama di ujung-ujung tubuh kita itu akan berkurang sehingga jaringan di daerah permukaan tubuh kita itu akan mengerucut atau mengecil dan terjadilah keriput seperti itu. Jadi sebenarnya usaha tubuh untuk mencegah kita kehilangan panas dan menjadi dingin. Jadi namanya respon dingin. Itu yang lebih kuat teorinya yang menjelaskan kenapa tangan kita keriput pada saat berada dalam air yang cukup lama. Teori lain yang lebih kuat adalah respon tubuh terhadap dingin. Ketika kita berendam dalam air dingin, tubuh kita berusaha menjaga suhu internal tetap stabil, sekitar 36 hingga 37,5 derajat Celcius. Untuk mencegah kehilangan panas, tubuh kita mengurangi aliran darah ke permukaan kulit melalui proses yang disebut vasokonstriksi, atau pembuluh darah yang menyempit. Akibatnya, permukaan kulit mengecil dan tampak keriput. Fenomena ini juga menjelaskan mengapa kita terlihat pucat dan mulai menggigil saat kedinginan. Selain membantu mencegah kehilangan panas, keriput di kulit ternyata juga membantu kita menggenggam benda di dalam air. Meski ini dianggap sebagai efek samping yang menguntungkan, tubuh kita merespon suhu dingin dengan berbagai cara untuk menjaga kita tetap hangat dan mencegah kerusakan jaringan atau kematian akibat kedinginan ekstrim. Jika tubuh terus terekspos suhu dingin yang parah, risiko gangren, kerusakan saraf, dan bahkan kematian bisa terjadi. Jadi, saat mulai muncul gejala seperti keriput, pucat, dan menggigil, sebaiknya segera keluar dari air dan mencari tempat yang hangat untuk menghindari dampak buruk lebih lanjut. Fenomena ini adalah bukti betapa tubuh kita terus berusaha menjaga kondisi internal tetap aman dan stabil dalam berbagai situasi lingkungan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.